Wes ah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 3 praktek pengujian mesin akan mempresentasikan mengenai pengujian kinerja AC atau air conditioner. Ya, di sini ada saya Gilang Manunggaling Asmoro dan Muhammad Iqbal Usada serta Muhammad Fatkur Rohim. Ini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian umum, definisi dari AC atau air conditioner itu sendiri. Yang kedua ada fungsi AC, kegunaan dan manfaatnya dari AC tersebut. Yang ketiga komponen-komponen yang dimiliki AC. Yang keempat ada refrigeran AC. Yang kelima ada prinsip kerja atau cara kerjanya dari AC itu sendiri. Yang keenam ada pengujian kinerja mesin dan perhitungannya juga mungkin. Yang pertama ada pengertian umum dari AC. Air conditioning atau AC disebut juga dengan alat pengkondisi udara, merupakan modifikasi pengembangan dari teknologi mesin pendingin. Alat ini dipakai bertujuan untuk memberikan udara yang sejuk dan mengontrol uap air yang dibutuhkan bagi tubuh. Menggunakan AC ini sering ditemui di daerah tropis yang terkenal dengan iklim panas. Suhu udara pada saat musim panas yang sedemikian tinggi dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh. Meski AC adalah tergolong produk teknologi modern, konsep pendingin udara sudah dikenal sejak abad pertengahan, yaitu pada masa Romawi kuno dan Persia. Millis Haviland Carrier, beliau adalah orang pertama yang menemukan AC modern berskala besar yang menggunakan energi listrik pada tahun 1902. Lalu yang kedua ada fungsi AC. Sesuai namanya, air conditioner atau AC ini memiliki fungsi untuk mengkondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat. Ada 3 hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC, yaitu suhu, kelembapan, dan kebersihan udara. Yang pertama yaitu mengatur suhu udara. Fungsi utama AC adalah mengatur suhu udara dalam ruangan. Suhu yang diinginkan dapat Anda atur melalui remote yang didapatkan waktu pembelian AC. Pada umumnya, suhu terendah AC adalah 18 derajat Celcius dan tertingginya 30 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada mengatur kelembapan. Suhu dan kelembapan udara ini saling berkaitan sehingga secara tidak langsung AC juga berfungsi mengatur kelembapan. Suhu AC sebaiknya diatur pada suhu ideal, yaitu sekitar 24-26 derajat Celcius, karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembapan yang tinggi, sehingga menyebabkan kulit menjadi cepat kering. Lalu yang ketiga, yaitu membersihkan udara. Mesin AC dilengkapi dengan filter untuk menyaring debu dan kotoran yang terdapat di dalam udara, sehingga menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, filter AC harus dibersihkan secara rutin untuk membuang kotoran yang tersaring sehingga udara bisa terjaga kesejukan dan kebersihannya. Lalu yang ketiga bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal, monggo lanjut. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu komponen AC atau air conditioner. Ada 4 bagian pada komponen AC, yaitu yang pertama komponen utama, kemudian komponen pendukung, kelistrikan, dan yang terakhir adalah refrigeran atau valve. Komponen utama dalam sebuah AC merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur suhu udara, terdiri dari kondensator, kompresor, evaporator, dan pipa kapiler. Apa itu kondensator?
kondensator berfungsi untuk menukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair dan menurunkan suhu refrigeran. Pipa kondensator dibuat berliku-liku dan dilengkapi sirip. Biasanya kondensator diletakkan di luar ruangan agar dapat melepaskan panas pada refrigeran ke udara bebas. Kemudian yang kedua yaitu kompresor. Kompresor berguna untuk mengedarkan atau memompa refrigeran ke seluruh bagian AC yang kerjanya mirip dengan jantung manusia. Kompresor dilengkapi dua buah pipa, yaitu pipa hisap dan pipa tekan. Dari setiap pipa tersebut memiliki dua tekanan, yaitu tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu evaporator. Evaporator berfungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran, sehingga refrigeran berubah dari cair menjadi gas setelah melalui pipa kapiler. Evaporator mengambil udara panas dari ruangan yang kemudian melewati sirip-sirip pipa sehingga suhunya menjadi turun atau menjadi dingin. Kemudian yang keempat yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler juga merupakan komponen yang sangat penting di dalam AC karena berfungsi menurunkan tekanan dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Penurunan tekanan refrigeran menyebabkan suhunya juga ikut turun, dan inilah yang menyebabkan udara yang keluar dari AC menjadi dingin. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen pendukung. Selain komponen utama yang berfungsi mendinginkan udara, AC juga dilengkapi komponen-komponen lain untuk mendukung kinerja dari AC. Berikut ini jenis komponen pendukung AC dan fungsinya. Yang pertama yaitu strainer. Strainer berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa masuk ke dalam refrigeran. Kemudian yang kedua yaitu akumulator yang berfungsi untuk menampung sementara refrigeran cair yang bersuhu rendah atau dingin dan campuran pelumas evaporator, sehingga menjaga supaya aliran refrigeran menuju kompresor tetap lancar. Kemudian yang ketiga yaitu blower. Blower berfungsi untuk menghisap udara panas dari ruangan dan menghembuskan udara dingin keluar kembali ke dalam ruangan. Kemudian yang keempat yaitu fan atau kipas. Kipas ini sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kondensator membuang panas ke udara luar. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kelistrikan. Next, Mas. Nah, komponen kelistrikan ini bekerja menggunakan tenaga listrik pastinya. Maka dibutuhkan pula komponen kelistrikan yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur suhu ruangan secara otomatis agar sesuai dengan perintah pada remote control. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan daya listrik sementara agar ketika dinyalakan AC sudah memiliki energi untuk menghidupkan mesin. Kemudian yang ketiga yaitu overload. Overload berfungsi untuk memutuskan aliran listrik pada kompresor jika kerja kompresor terganggu. Seperti misalnya ada gangguan kemudian mati, kemudian ketika kekurangan oli atau pelumas, atau kekurangan refrigeran. Kemudian yang keempat yaitu motor listrik. Motor listrik memiliki fungsi yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik
yang berfungsi untuk menghidupkan kipas pada AC. Next. Kemudian komponen yang keempat yaitu refrigeran atau biasa disebut sebagai freon. Refrigeran merupakan zat yang mengalir pada sistem air conditioner dan berfungsi sebagai pendingin. Saat AC bekerja, refrigeran merubah wujud secara terus-menerus antara cair dan gas untuk menghasilkan udara dingin. Refrigeran terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kadar yang tinggi hingga yang rendah, dikarenakan fungsinya yang beragam. Refrigeran atau freon diklarifikasikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan jenis fluida yang digunakan. Jenis-jenis tersebut antara lain CFS, HCFC, HFC, HC atau hidrokarbon, dan jenis natural yang langsung digunakan dari alam. Jika kalian menggunakan refrigeran, kalian harus berhati-hati karena tidak dijaga penggunaannya dapat mengancam kesehatan. Penggunaan freon secara aman sangatlah dianjurkan. Zat yang terkandung dalam freon sebenarnya tidak membahayakan lingkungan selama tidak terlepas ke udara alias instalasi AC tidak mengalami kebocoran. Tapi jika instalasi bocor dan freon terlepas ke udara, maka akan menjadi racun jika dihirup oleh manusia. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terus Fatur, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja AC. Cara kerja AC yang pertama yaitu refrigeran atau freon tadi dari evaporator yang bertekanan rendah mengalir ke kompresor. Di kompresor ini refrigeran yang awalnya berbentuk gas mendapat tekanannya tinggi atau dikompres oleh kompresor dan wujudnya berubah menjadi gas panas atau superheated gas. Kompresor dalam hal ini dalam melakukan kompresi ini memerlukan tenaga dari luar yang mendapatkan W-in. Gas refrigeran panas atau gas superheated gas yang dari kompresor menuju ke kondensor dengan suhu yang sangat panas. Pada saat menuju kondensor, di kondensor yang berupa bentuk sirip-sirip akan didinginkan sehingga ki kondensor akan keluar. Didinginkan dengan bantuan kipas selama fase pelepasan panas ini, refrigeran akan berubah menjadi cairan dan suhunya turun. Setelah refrigeran atau freon menjadi cair atau liquid, maka mengalir ke katot ekspansi atau piranti ekspansi. Di sini, katot ekspansi berfungsi membatasi aliran dan mengurangi tekanan sehingga suhu refrigeran semakin turun dan lebih dingin daripada suhu ruangan. Setelah keluar dari katot ekspansi, refrigeran yang awalnya berbentuk liquid setelah masuk ke katot ekspansi berubah menjadi campuran antara gas dan liquid. Setelah dari piranti atau ekspansi menjadi gas campuran berupa liquid atau gas, maka akan turun menuju evaporator. Di evaporator ini refrigeran didinginkan lagi. Setelah dari evaporator berubah menjadi gas, lalu perputaran ini atau sirkulasi ini terjadi terus-menerus. Next, Mas. Baik, skema kinerja AC. Di sini saya akan
membagi di sini saya membagi menjadi empat bagian, 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian 1 di sini, gas bagian yang seperti saya jelaskan tadi, refrigeran yang awalnya bergas dikompresi menuju kompresor. Di kompresor ini, kompresor dalam melakukan kompresi memerlukan tenaga dari luar berupa W-in. Setelah dari kompresor yang awalnya di sini berbentuk gas berubah menjadi gas panas atau gas superheated. Setelah dari gas superheated ini menuju kondensor, di kondensor melewati kisi-kisi lalu didinginkan sehingga yang awalnya berbentuk gas panas menjadi kalornya keluar atau V-in di kondensor. Setelah panas di sini, setelah panas dikeluarkan, pada titik ini suhunya menjadi turun. Pada titik 3 ini menjadi liquid bentuknya, atau berbentuk cairan. Setelah dari kondensor berbentuk cairan, maka freon yang berbentuk cairan turun menuju katok ekspansi. Pada katok ekspansi ini, setelah melewati katok ekspansi, pada titik 4 ini menjadi campuran antara gas dan liquid. Setelah dingin menuju evaporator, dinginkan lagi sehingga pada titik 1 ini menjadi gas. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Apabila kita amati, kita bisa tarik garis tengah di sini. Pada bagian evaporator ini merupakan ruangan yang akan menjadi dingin udaranya, sedangkan di kondensor ini merupakan bagian yang akan menjadi panas. Apabila ini terjadi, contohnya pada AC itu evaporator ini dibatasi oleh buah tembok, sedangkan di dalam tembok sini akan menjadi dingin, sedangkan di tembok luar sini akan menjadi panas. Begitu sebaliknya pada sistem pemanas ruangan. Kalau pemanas ruangan ini ditaruh kondensor ditaruh ke dalam, sedangkan evaporator ditaruh luar. Next, Mas. Perhitungan perancangan pengujian AC. Ya. Untuk kami ini dari perhitungan perancangan pengujian AC ini kami mengambil pengujian dari jurnal data perancangan berupa fungsi alat untuk alat uji laboratorium teknik mesin, 2 luas box uji AC panjang 2 meter, lebar 1,1 meter, tinggi 0,8 meter. Volume box alat uji 1,76 meter kubik. Bahan besi profil L, triplek, dan karpet. Gambar dari boxnya seperti gambar di bawah ini. Next, Mas. Nah, untuk mengenai ini, gambaran umumnya sebelum pengujian ini bertujuan untuk menentukan koefisien prestasi dari kinerja AC itu sendiri, konsumsi listrik, dan tingkat penggunaan energi AC split. Nah, kita kan kebetulan juga membahas AC split ini juga. Lalu pengujian kinerja AC split ini menggunakan refrigeran R22 sesuai jurnal, dan ini dibagi menjadi beberapa variasi temperatur pada remote, yaitu suhu pertama ada 18 derajat, yang kedua 22 derajat, dan yang ketiga ada 27 derajat, dan dengan pembebanan listrik sebesar 200 watt, 400 watt, dan 600 watt lampu pijar. Nah, ini ada perhitungan beban pendingin-pendinginnya. Jadi ini ada perhitungan beban pendingin dari dinding samping dan samping kanan dan samping kiri ya. Untuk beban pendingin ini sendiri itu bertujuan untuk
mengetahui jumlah kalori per satuan waktu yang harus dikeluarkan dari dalam suatu ruangan tersebut yang sesuai dengan yang diinginkan. Dinding samping kiri dan samping kanan, bahan yang digunakan untuk dinding adalah triplek yang digunakan di luar ruangan dengan tebal 5 mm. Yang merah, yang biru ini, dan yang samping kiri itu karpet dengan ketebalan 3 mm. Jadi di samping dinding samping kanan AC ini menggunakan triplek, yang di boxnya samping kiri ini, dinding boxnya ini menggunakan karpet. Ini perhitungannya. Dihitung dengan total 22,79 watt. Itu pada temperatur remote 18, itu totalnya 22,79 watt. Lalu pada beban 400 watt, tadi 200 watt, itu tetap pada temperatur 18 derajat dengan total wattnya 26,63 watt. Lalu si total pada beban 600 watt dengan temperatur yang tetap sama, yaitu si totalnya adalah 29,11. Lalu koefisien perpindahan panas konveksi. Lalu juga ada koefisien perpindahan panas konduksi dengan perhitungan seperti ini. Lalu ada juga perhitungan dinding atas dan bawah. Dengan R-nya totalnya 0,2956 watt per kilo. Dan, ini tentang sama dengan yang pertama tadi, si totalnya pada 200 watt, pada temperatur remote 18 derajat, pada 400 derajat juga tetap pada 18, 600 watt juga pada suhu 18 derajat. Kita ini ambil beberapa ya, tidak semua kita cantumkan. Ini ada koefisien perpindahan panas konveksinya, lalu juga ada perpindahan panas konduksinya. Dan yang terakhir ini perhitungan total seluruh dinding. Kalornya, perhitungan kalor total seluruh dinding kabin uji, yaitu jika di total R-nya itu sebesar 1, maaf ini berapa ya? 1,0, iya. Terima kasih. 1,06 sekian. Dengan rincian ada di jurnal. Nah, ini mungkin ini. Nah, ini juga ada pengujian dengan ujinya dari panas dari lampu pijar. Lampu pijar ini berfungsi sebagai beban untuk evaporator yang terdapat di dalam ruang simulasi tersebut. Lampu tersebut berjumlah 6 buah lampu. Jumlah total wattnya adalah 600 watt sebagai pengganti manusia di dalam kabin tersebut. Diibaratkan panas manusia mungkin seperti itu. Di mana HIS adalah panas sensibel, W adalah daya lampu, BF adalah faktor kelonggaran atau balance factor untuk lampu pijarnya sebesar 0,86, CLF faktor beban pendingin lampu, atau apa ini, storage, lalu faktor penggunaan sebesar 0,78. Ini perhitungannya. Hasil perhitungan interpolasi entalpi dari tabel refrigeran, yaitu
refrigeran tipe R22 hasil perhitungan itu ketika refrigeran meninggalkan evaporator atau tabel 1 DuPont R22 properties enthalpy vapor pada saat beban 200 watt dan temperatur 18 derajat. Seperti ini perhitungannya. Dan ketika perhitungan ketika refrigeran keluar dari kompresor pada saat beban 200 watt dan temperatur 18 derajat Celcius. Ini juga ada ketika refrigerannya keluar dari kondensor. Tadi kan dari kompresor dan dari freon. Ini pada keluar dari kondensor pada saat beban yang sama yaitu 200 watt dan temperatur yang sama yaitu 18 derajat. Nah, ini perhitungan kerja kompresornya dengan beban 200 watt dan temperatur remote 18 derajat. Temperatur yang diatur oleh remote maksudnya. Ini sebesar ini. COP coefficient of performance beban 200 watt dan temperatur 18 derajat. Yang ketiga laju pendingin udara di dalam kabin beban 200 watt dan temperatur yang sama yaitu 18 derajat. Seperti ini. Lajunya seperti ini dengan total 941,7 Joule per jam. Sebentar. Nah, ada juga tingkat efisiensi penggunaan energi atau IEER beban 200 watt dan temperatur remote 18 derajat. Ini konsumsi energi beban 200 watt dan temperatur remote 18 derajat. Nah, ini mungkin langsung kesimpulan dari hasil pengujian. Dari hasil pengujian ini menunjukkan kecenderungan dari grafik beban versus tekanan. Kerja dapat disimpulkan kenaikan beban tidak berpengaruh pada tekanan evaporator, pada tekanan kondensor temperatur 18, 22 maupun 27 dan temperatur 18 derajat pada tekanan kompresor. Sedangkan untuk tekanan kompresor temperatur 22 terjadi beban 600 pada beban 600 watt, tekanan itu meningkat pada tekanan lalu pada tekanan kompresor temperatur 27 derajat semakin tinggi beban maka tekanan semakin meningkat. Pada tekanan ekspansi semakin tinggi beban maka tekanan juga akan meningkat. Dari grafik beban versus COP dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya beban dan semakin tinggi temperatur uji maka nilai COP akan semakin meningkat juga. Dari grafik beban versus CUD dapat disimpulkan bahwa beban meningkat, CUD meningkat pada temperatur 22 derajat dan 27 derajat. Namun pada T temperatur 18 derajat, CUD turun apabila bebannya naik. Laju pendingin udara pun juga menurun. Dari grafik beban versus IER dapat disimpulkan bahwa semakin menurun beban maka IER akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin meningkat beban maka IER akan semakin kecil. Dari grafik lalu ada dari grafik beban versus konsumsi energi dapat disimpulkan bahwa semakin menurun beban maka konsumsi energinya akan semakin turun. Lalu ada saran juga diambil dari jurnalnya, ketika hendak mengambil data hasil pengujian, hendaklah mengecek fungsional yang ada pada alat uji prestasi mesin pendingin agar pengambilan data dapat berjalan dengan lancar pada saat pengambilan data, cuaca juga harus stabil, karena juga akan mempengaruhi pengambilan data yang akan diuji. Mungkin ada tambahan lagi dari saya tentang pengujiannya ini. Sebentar.
Sebentar ya. Ini saya ada beberapa tambahan lagi mungkin. Ini lagi join melalui HP. Mumpung masih ada 6 menit untuk tambahan. Tidak bisa ya, sebentar. Saya kirim aja di WA, nanti tolong di share screen kan ya, Mas. Oke, Mas. Itu ada. Bentar, Mas. Harap ditunggu. Oke, siap. Maaf, nggak bisa share screen. Bentar ya. Saya coba dari HP. Apa Mas Iqbal bisa? Oh, ini ada, ini bisa ini. Sebentar ya, Mas. Recording in progress. Nah, ini. Pengujian kinerja AC ini mungkin simpelnya itu disebut dengan commissioning, atau ketika kita setelah membeli AC itu ada kayak pengujian ketepatan spesifikasi yang akan didapat, apakah sesuai ataukah tidak dari spesifikasi yang diberikan pada AC itu sendiri. Nah, ini commissioning adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kinerja atau performa sistem mesin air conditioning secara menyeluruh dan mengetahui tingkat kerusakannya. Pemeriksaan terhadap kinerja mesin air conditioning mencakup pemeriksaan terhadap kondisi komponen utama sistem kelistrikan, sistem pemipaan, sistem tekanan kerja refrigeran, sistem pompa, sistem AHU atau air handling unit. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan checklist. Bila mana ada kerusakan harus dilakukan dengan penggantian komponen. Ada ini yang pertama ada pemeriksaan komponen utama, yaitu kompresor heater oil, volume oil, dudukan, ampere running kompresor, service port, kompresor, motor listrik kompresor. Itu komponen-komponen utama yang sudah disebutkan oleh Mas Iqbal tadi. Sebentar. Tuh. Ini komponen-komponen utamanya. Juga kondensornya itu kan sirip pipa dari kondensornya, motor fan-nya, kondensornya itu diperiksa semua. Itu harus lurus dan sejajar, terhindar dari proses korosif dan kebocoran juga. Lalu ada ini katup ekspansinya juga diperiksa, dudukan katupnya, posisi sensor bulb katup ekspansinya, join pipa pada katup ekspansinya juga diperiksa. Lalu dudukan katup ekspansi itu harus benar dan kokoh. Lalu ini pemeriksaan komponen utama. Juga evaporatornya, siripnya, ini semua diperiksa. Saluran pembuangan air harus lancar. Bila mana jenis evaporatornya untuk unit mesin AC sentral, pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi insulation dan termistornya.
Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini sirip atau film evaporan harus lurus dan sejajar. Pipanya juga harus terhindar dari korosif atau karat dan kebocoran juga. Nah, tadi kan juga disebutkan ada komponen kelistrikan, ini juga perlu diperiksa. Ini kondisi kabel, MCB, relay, switch pada panel utama. Sistem pemipaan itu tadi katup atau pipa kapiler itu diperiksa juga pada komponennya, tidak boleh terdapat kebocoran dan karat pastinya juga. Join pipanya itu juga harus diperiksa, maaf. Nah, juga sistem tekanan freonnya ini juga harus diperiksa, tekanan tinggi refrigeran, pemeriksaan tekanan rendah, tekanan cairan, besarnya itu harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sistem pompa juga, besarnya air masuk, tekanan air masuk ini juga, sistem ahu ini juga. Ini mungkin juga bisa kegiatan servis kecil itu dilakukan setiap 2-3 minggu sekali. Kegiatan servis besar atau maintenance yang sudah dilakukan secara besar-besaran untuk mengecek AC itu bekerja dengan baik atau benar. Kalau ini seperti pemeriksaan rutin, kalau ini sudah kalau jika ada kendala mungkin kan sesuai jenisnya preventatif ataupun korektif. Mungkin itu saja dari kelompok kami, juga pas kurang dari 1 menit. Sekian dari kelompok kami. Daftar pustaka juga sudah saya cantumkan, kita cantumkan.